tahun 2024. Krianusa adalah pameran kerajinan Nusantara yang diselenggarakan oleh Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional, bertujuan untuk mempromosikan produk kerajinan dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, yang diikuti para perajin dari berbagai daerah yang memamerkan produk-produk unggulan mereka, termasuk batik, tekstil tradisional, keramik, anyaman, perhiasan, berbagai karya seni lainnya, sehingga pengunjung dapat melihat dan membeli berbagai produk unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Arus News dan kawan-kawan Indonesia News Media. Sore ini kita masih berada di area Expo Krianusa Jakarta Convention Center. Kita saat ini pas sekali berada di stand Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan. Sahabat Arus News, di hadapan kita ada pejabat yang diberikan amanah untuk mengelola penggiat IKN, dan kita akan berkenalan dengan Pak siapa? Kris Wibowo. Pak Kris Wibowo. Namanya Kris Wibowo. Berarti nuansanya nuansa Javanese. Itu Pak Kris ya? Oke. Udah lama jadi di Kalimantan ya, dinas di sana ya. Pak Kris, melihat Indonesia bahkan dunia internasional pernah merasakan, pernah diuji dengan wabah pandemi kurang lebih 2 tahun belakang ya. Dan hampir semua lini sektor berasa, bahkan tiarap. Tapi berdasarkan riset ternyata IKN cukup bisa survive, bisa bertahan. Apakah ini yang menjadi konsen pemerintah provinsi untuk melakukan pembinaan IKN itu sendiri, khususnya di Kalimantan Selatan? Memang pada saat pandemi dampak pandemi terhadap perusahaan industri terutama yang besar ini sangat terasa. Tapi itu kecil meskipun agak terasa, tapi mereka lebih fleksibel dalam mengantisipasi supaya produknya bisa tersedia. Misalnya kalau yang di bulan kawasan salahnya adalah kain dan silangan, mereka sudah berupaya membuat sajian itu menjadi emas yang pada sangat besar. Sedangkan untuk produk lain mereka merekayasa atau memodifikasi produknya supaya produknya yang digunakan oleh masyarakat pada saat itu. Sementara untuk produk yang memang konsumen dari luar, mereka lebih cenderung melakukan mengacu dengan pemasaran yang mereka. Dari sekarang pelan-pelan dengan mulai gerakan pandemi, kita mulai angkat lagi dengan pemasaran. Kita ajari mereka pemasaran secara online, kita mitrakan dengan perusahaan besar yang terkait dengan supaya secara pelan-pelan mereka mengangkat sendiri. Misalnya kalau kita belajarkan dari perusahaan yang produk anyamannya impor, sehingga mereka ada kerjasama dari sama-sama. Dan ini bagian dari terobosan Pemprov Kalsel. Ya, baik. Pak Kabit, kalau bicara persaingan dagang, persaingan bisnis mengingat hukum bisnis global ya, Indonesia dibanjiri barang-barang impor dari impor dan sebagainya, termasuk tenaga kerja impor juga. Oke, termasuk bagaimana Pak cara mensiasati atau memberikan himbauan buat kalangan Gen Z, milenial, bahkan sampai kolonial, yang warga seniornya, untuk tetap bisa menghargai dan bangga menggunakan produk lokal sehingga bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Seperti apa Pak himbauan? Kalau untuk produk-produk yang datang dari luar, misalnya produk kerajinan ini, memang dari Ketua Dekranasda dan pejabat-pejabat yang ada di Kalimantan Selatan memang sudah menekankan kita sebisa mungkin tidak menggunakan produk luar, kita upayakan menggunakan produk yang ada di daerah sendiri. Makanya di Kalimantan Selatan ada hari-hari tertentu yang memang wajib menggunakan produk lokal. Jadi untuk hari Kamis, hari-hari tertentu, pakaian kirani menjadi yang prioritaskan. Kemudian kalau kita misalkan latihan tentang tas-tas yang biasanya digunakan untuk tulisan,
semuanya harus menggunakan produk yang dibuat oleh para pengrajin yang ada di Kalimantan Selatan. Baik, di stand ini kita cukup melihat ada sesuatu yang unik dan ini kan lokal banget lah ya. Yang Kain apa namanya? Sasirangan ya. Ini sasirangan. Lalu berlian. Sekarang kita akan coba ngobrol dengan penggiat berliannya dengan Bang Najib. Melihat berlian ini kira-kira itu seksi dan jadi bisnis di Kalimantan Selatan secara khusus umumnya Indonesia. Dominannya apa? Ini ya, bukan hanya lokal Indonesia tapi mancanegara juga masuk ke sana. Oke, udah berapa lama menekuni kerajinan berlian ini? Dari kakek sampai cicit gitu ya. Sekarang yang sasirangannya dengan siapa nih Kang? Sama Najwa. Najwa. Punya mata Najwa? Punya lah. Jadi mata Najwa, gitu ya? Oke. Oke, Mbak Najwa. Kenapa sih dipilih kain sasirangan dijadikan bisnis? Jadi dulu itu kain sasirangan ini hanya dipakai oleh bangsa-bangsa saja. Ada di Kalimantan Selatan. Cuma dulu itu sebagai bahan pengobatan. Oke. Terus itu karena takut punah, jadi dibolehin lah sama kerajaan-kerajaan lainnya untuk masyarakat bisa menggunakan kain sasirangan. Jadi artinya sekarang sudah tidak ada kasta-kasta ya? Iya, tidak ada kasta-kasta. Jadi digunakanlah kain sasirangan ini sebagai kain khas Kalimantan Selatan. Baik sahabat Arafis, inilah sebuah kebanggaan yang dimiliki oleh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kebanggaannya bukan cuma NKRI, ya kebanggaannya semua, bukan hanya Nusantara Baru, Nusantara sudah cukup lama ya. Oke. Kain, sasirangan, berlian dan semuanya merupakan aset dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk kalangan milenial, banggalah kau dengan menggunakan produk lokal dan jadilah tuan rumah di negara kita sendiri. Saya Mugiono melaporkan dari Jakarta, Convention Center, akurat dan mencerahkan.